البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-babus samin, bab yang ke-8, bab at-tayammumu darbatun. Tayamum itu cukup sekali pemukulan semata. Tak marbutohnya menunjukkan apa? Marrah wahidah. Jadi tak perlu 2 kali. Jadi sekali cukup untuk wajah dan tangan langsung. Baik. Dalilnya apa? Qal al-hadisus sabi' wal arba'un ba'da salasimi'ah 347. Haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Syaqiq. Ini hadisnya intinya sama tapi lebih lengkap dari yang 2 malam yang lalu. Qala kuntu jalisan ma'a Abdullah wa Abi Musa al-Asy'ari. Saya pernah duduk bersama Abdullah ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Faqala lahu Abu Musa, maka Abu Musa berkata kepadanya, lau anna rajulan ajnab, kalau ada seorang lelaki yang mengalami junub, falam yajidil ma, kemudian dia tidak mendapatkan air, syahron, selama sebulan. Ya, entah di suatu tempat mungkin saking apa, tak ada hujan, tak ada air bawah lah, misalkan. Kecuali untuk air minum, yang lain-lain tak ada. Ya, ada itu terpaksa apa priority untuk keperluan asasi aja, untuk bersuci tak ada. Iya, ini apabila iya terpaksa harus itu terus, harus apa itu namanya istijmar terus, cari lubang. Ini misalkan namanya ilmu fikih. Iya, ini misalkan ada peristiwa begini. Baik. Amakana yatayammamu wa yusolli, apakah dia tidak boleh tayamum dan sholat? Fakayfa tasnaun. Ini menunjukkan Abu Musa sudah dengar bahwasanya Ibnu Mas'ud fatwanya sama dengan apa? Umar, yaitu tak boleh sholat. Jadi walaupun sebulan tak boleh sholat karena tak ada air. Makanya ini mubalaghah. Takkan sebulan tak sholat ini macam mana? Gara-gara tak boleh tayamum. Kenapa tak boleh tayamum? Sementara dalil ada. Jadi ini beliau ingin mencoba membantah melalui hujah-hujah. Fakaifa tasna'una bihadhil ayah. Maka bagaimana Anda berbuat dengan ayat ini? Fi suratil Maidah, dalam surat Al-Maidah. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Ini kan ayatnya jelas dan umum. Baik. Faqala Abdullah lau rukhisalahum fi hadza. Abdullah tidak menjawab dengan dalil, tapi kali ini dengan apa? Ya kehati-hatian, istilahnya ihtiyat. Kalau diberi keringanan pada orang-orang dalam masalah seperti ini, la ausyaku idza barada alaihimul ma. Sebentar lagi kalau air terasa dingin bagi mereka, ayyatayammamu sha'id, mereka akan tayamum dengan tanah. Tentunya ini ra'yu, dan ra'yu tidak boleh untuk membantah wahyu. Wahyunya jelas tidak mendapatkan air. Dan pertanyaannya pun memang tidak mendapatkan air, bukan masalah air dingin atau apa. Baik. Cuma Abdullah berpindah ke pembahasan khawatirnya nanti kalau air dingin mereka alasannya oh ini air dingin tak mampulah. Beliau khawatir orang bermudah-mudah. Tapi tentunya kekhawatiran tidak cukup untuk kemudian mengharamkan apa yang disyariatkan. Qultu, baik. Kemudian Syaqiq mengatakan wa innama karihtum hadza lidza. Jadi Anda membenci masalah tayamum karena masalah ini, yaitu khawatir orang nanti bermudah-mudah. Qala na'am. Abdullah mengatakan ya. Faqala Abu Musa mengatakan lagi, alam tasma qaula Ammar li Umar. Apakah Anda tidak mendengar ucapan Ammar kepada Umar? Ba'asani Rasulullah SAW fi hajah. Rasulullah SAW pernah mengutuskan saya di suatu keperluan. Fa'ajnabtu. Kemudian saya mengalami junub. Falam ajidil ma. Kemudian saya tidak mendapatkan air. Fatamarraghtu fis sha'id. Maka saya bergulung-gulung di tanah. Kama tamarraghu, yaitu tatamarraghud dabbah, seperti hewan yang bergulung-gulung.
Fadzakartu dzalika lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu saya ceritakan peristiwa tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna makana yakfika antasna hakada. Hanyalah mencukupimu engkau berbuat demikian. Fadaraba bikafihi darbatan. Nah, ini menunjukkan apa? Memang cukup sekali. Nabi memukulkan telapak tangannya 1 kali alal ard ke tanah. Summa nafadhaha. Setelah itu beliau menghilangkan debunya, bukan hilang total ya. Nanti tak jadi tayamum, tapi intinya mengurangi lapisan debu di tangan. Summa masahabihima. Sebagian mengatakan nafadha adalah menepuknya. Jadi tangan bertepuk tangan sedikit, tapi tak betul-betul tepuk tangan. Cuma biar debunya tidak banyak-banyak. Setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya dhahra kafihi bishimalih, yaitu bagian atas dari telapak tangannya dengan tangan kiri. Jadi tangan kiri mengusap ke tangan kanan. Au dhahra shimalihi bikaffih, atau bagian atas dari dari tangan kirinya, telapak tangan kiri, tapi bagian atas, bagian sebaliknya dengan telapak tangan, yaitu telapak tangan kanan. Iya, gantian. Summa masaha bihima wajhah. Setelah itu Nabi mengusapkan wajahnya, mengusap kedua tangannya ke wajah. Jadi tak perlu memukulkan tangan lagi ke tanah. Faqala Abdullah, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, afalam tara Umar lam yakna bi qauli Ammar. Apakah Anda tidak melihat Umar tidak puas dengan ucapan Ammar? Cuma masalahnya Umar bukan hujjah tentunya. Karena apa? Sekarang Ammar cerita, ini Nabi memerintahkan saya, bukan tak ada air engkau tak perlu sholat sampai dapat air. Tak, Nabi nyuruh tayamum saja. Ini dalil jelas, tak boleh dilawan dengan ra'yu, walaupun itu Umar. Baik, gimana dengan yang tidak selevel para sahabat? Mestinya tahu diri. Baik. Wa zada ya'la anil A'mash. Ya'la menambahkan riwayat dari A'mash an Syaqiq. Kuntu ma'a Abdullah wa Abi Musa. Saya pernah bersama Abdullah dan Abu Musa. Faqala Abu Musa mengatakan, alam tasma' qaula Ammar li Umar. Apakah Anda tidak mendengar ucapan Ammar kepada Umar? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asani ana wa anta. Baik, ini tambahan riwayat, melebihi riwayat Muhammad bin Salam. Kalau riwayat siapa tadi? Ya'la itu yang diutuskan 2, yaitu Ammar dan Umar. Fa ajnabtu, maka saya mengalami junub. Fa tama'aktu bis-sha'id, maka saya bergulung-gulung di tanah. Fa ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarna. Setelah itu kita mengkabarkan peristiwa itu. Kenapa? Karena Umar pun mengalami itu, tapi Umar tidak sholat sepanjang masa itu. Karena apa? Tidak ada air. Ternyata Nabi mengatakan, inna makana yakfika hakadha. Hanyalah yang mencukupimu adalah berbuat demikian, yaitu tayamum. Wa masaha wajhahu wa kaffaihi wahidah. Ini lafadznya jelas. Nabi mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya sekali saja. Semaksudnya Umar dengan Ammar. Umar dengan Ammar bin Yasir. Mereka dalam perjalanan. Iya, tahu-tahu dua-duanya mengalami musibah. Iya. Pasir itu. Iya. Nah, Umar tak sholat sampai dapat air. Jadi bila kembali ke Madinah itu Umar yang tak sholat, Rasulullah menyalahkan. Tak ada isyarat, tak ada kalam yang jelas. Tapi isyarat sudah menunjukkan Nabi tidak menyuruh untuk Ammar, engkau belum sholat karena engkau belum mandi. Tak. Nabi cuma mengatakan tak perlu sampai gulung-gulung, cukup tayamum. Yang Umar tak sholat, dia kena qadha sholat. Umar salah ijtihad. Kalau salah ijtihad ada 2 sudut pandang kata para fuqaha. Berarti apa? Ya tak perlu mengqadha karena Umar tidak sholat dan setelah mandi dia baru akan sholat semua. Jadi tak perlu Nabi nyuruh ngulang. Toh dia sudah mengqadha banyak. Nah, Umar memang akan mengqadha begitu dapat air baru semua disolati oleh dia. Nggak tahu tergantung berapa hari. Apa? Tak disebut. Entah berapa tak disebut. Baik. Tapi jelas kalam Nabi menunjukkan Ammar lebih dekat. Cuma tak perlu sampai seperti itu bersucinya. Cuma hukum qadha ini wajib atau wajib? Qadha terhadap sesuatu yang wajib ya wajib. Qadha terhadap yang mustahab.
Itu hukum dasarnya. Kalau terlupa ataupun masa tu tak sempat dalam perjalanan. Nah, itu jelas wajib karena bendanya benda wajib sholatnya. Maknanya wajib qada. Iya, kalau sholat wajib, kalau sholat mustahab. Tergantung hutangnya, hutang sesuatu yang wajib kah mustahab. Maknanya di sini solat itu luput wajib diqada. Iya betul. Cuma ada zaman Rasulullah dengan sahabat pernah tertidur bangun tengah hari duha, itu Rasulullah terus solat subuh. Iya, tapi pindah dari tempat yang banyak setannya, pindah ke sana sikit istilahnya. Mana tertidur disebabkan setan banyak tu. Rasulullah mengatakan ini tempat yang dihadiri setan sampai terlena. Intinya memang harus diqada, bukan sudah luput sudahlah tak payah sholat subuh. Di situ Rasulullah niat qada apa niat subuh ini fikih yang panjang. Jumhur mengatakan qada. Syekhul Islam dan juga Syaukani mengatakan ini adaan, yaitu bukan qada. Kenapa? Karena dalilnya jelas. Apa itu? Man nama an sholatin au nasiyaha fa waqtuha idza dzakaraha. Barang siapa tertidur dari suatu sholat atau lupa, maka waktunya adalah jika dia ingat. Jadi bukan qada. Yang namanya qada adalah dia tahu dia sudah luput, kemudian dia membayar. Itulah qada hakikatnya. Sementara yang namanya ada itu adalah menunaikan pada waktunya, itu adaan, penunaian kewajiban pada waktunya. Sementara sekarang Nabi sudah mengatakan waktunya untuk orang yang lupa adalah tatkala dia ingat. Berarti sebenarnya bukan qada, istilahnya adaan. Tapi kalau niat qada pun boleh. Tak masalah, itu sekitar nama aja, sekitar nama. Walaupun tak lupa dia kena solat juga. Yang penting solat, ya solat niatnya solat subuh. Dan sebenarnya itu berlaku pada kehidupan kita. Ya jelas orang, terutama yang talafut bin niat, nawa itu usolli ya, ini yang susah. Qadaan kah adaan, pening sendiri nanti dia. Pening, ini namanya apa? Susah. Kalau kita lupa kan jadi tak semayang, ada lama-lama dulu muda-muda dulu baru sekarang baru dia bertobat. Itu kena bayar fidyah. Tak, tobat aja, tobat dan banyak sholat sunnah. Setengah itu bayar fidyah. Ya sebagian ada yang berpendapat gitu tapi tak ada dalilnya. Tak ada. Iya. Bila betapa maksudnya jalan itu betul lah. Tapi kan kita dengan orang tua. Iya. Dia kata kita kena ingat beberapa hak kita kena semayang juga. Maksudnya kan kalau dulu 4 rakaat tinggal dulu. Kalau sengaja maka yang betul tidak boleh. Tidak ada lagi kesempatan karena dia sudah sengaja meninggalkan. Tapi kalau lupa tinggal diingat. Saya dulu lupa apa di qada. Kalau yang lupa, kalau yang sengaja tak ada kesempatan lagi sudah. Oh, kalau tak begini susah. Ada yang semayang. Lepas subuh nak kena qada subuh, pasal nak qada asar, maghrib nak qada seperti tarawih. Jadi dia pun masuk jadi imam, tapi dia semayang isyak, semayang maghrib dalam tarawih. Oh, semayang tarawih lah, tapi dia pergi berjemaah. Niat tu. Niat qada. Tapi dia tak boleh dia sambung jadi kalau isyak dia tambah 2 rakaat. Tambah 2 rakaat. Itu tadi dia kata dia buat 4 rakaat. Tapi pilih pergi tu. Kalau lupa boleh, kalau sengaja tak ada. Maksudnya amal guli-guli itu sah. Sudah sah, cuma lebih. Makanya Nabi tak nyuruh untuk ngulang. Tapi kalau syariat tu diwajibkan jenuh jauh, boleh. Tapi kita ada sekali Ustaz, wa masaha wajhahu, maksudnya dia sapu wajah dulu ke? Nah ini telah kita lewati, boleh. Yaitu apa? Boleh wajah, boleh tangan, tak masalah. Boleh, bebas. Hadis ini tadi Imam Bukhari meriwayatkan dari guru yang lain lagi. Ini Muhammad bin Salam, beliau Abu Abdillah Al-Baikandi. Dikatakan apa? Muridnya dari kalangan jin banyak. Yang hadir di majelis beliau dari kalangan jin banyak sekali. Jin-jin yang ahli hadis belajar kepada beliau. Macam mana dia tahu jin yang banyak belajar daripada dia? Ada yang datang mengaku, ngasih tahu ini kami dari kalangan jin gini. Dia bentuk manusia. Kadang tak ada, tak nampak. Kadang muhadisin nyebut diajak bicara tapi cuma nampak ada barang naik, barang turun, tapi tak nampak orangnya. Janganlah kat orang takut tu lari cabut. Ini muhadis tak takut muhadis. Hatta di Syekh Mukbil pun di Diamat
kadang para murid dengar di belakang, tahu-tahu Syekh ini fulan baling kertas, orang pada tengok, mana itu? Ternyata ada jin ikut ngaji, tahu-tahu biasa ada anak-anak main-main baling kertas, kena jin. Nah, jinnya lapor ke Syekh Mukbil. Hanya di Yaman pun gitu, kadang ada buku naik, karena jin-jin juga ngaji, baca-baca, mungkin apa nulis buku lah, apa tak tahu. Nah, ini Muhammad bin Salam, muridnya dari kalangan jin banyak, jinnya cerita ini yang datang dari kalangan jin lebih banyak dari manusia katanya. Ikut ngaji. Nah itu. Kenapa? Jin dari kalangan hewan ada, ma'ruf dalam hadis-hadis. Cuma apakah juga ikut hadir tak tahu, mungkin kendaraan. Jangan mikir-mikir kalau kita mimpi takut. Sebab harimau ada dia Ada majelian. Ada banyak ada. Macam. Apa ni gori tu dia naik harimau, lepas tu orang negara dia nampak orang naik harimau. Iya, dari kalangan jin pun ada hewan, ada dalil-dalilnya. Harimau jin pun ada. Ada. Harimau jin. Iya, kendaraan. Kenderaan dia. Memang ada bila seorang pawang datang, dia datang sama ada naik kenderaan yang macam-macam jadi. Salah satu kenderaan yang naik adalah harimau. Harimau. Selesa pada harimau tu kita ni boleh jatuh. Pakai pelana kot. Atau pakai kesaktian. Ada yang datang dengan keadaan naik dia terbang. Tambah. Naik hutan. Ada dia, jin-jin bentuk ular pun ada ya. Baik, guru yang kedua, riwayat kedua di sini Zada Ya'la, ini adalah Ya'la bin Ubaid. Beliau adalah Abu Yusuf Al-Kufi. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Baik, tambahannya cuma itu zahirnya. Intinya adalah cukup tayamum itu sekali aja. Sekali pemukulan untuk kedua anggota badan. Baik. Pemukulan itu kalau dalam terjemahan Inggeris dia kata one light stroke. Light itu maksudnya lembut kan? Iya, dia tak perlu kuat-kuat. Ya tak perlu. Ya cukup menepuk. Ini anak sembilan. Iya, bukan mukul betul-betul tapi menepuk aja ditepuk. Light stroke. Dia. Ayo. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Tapi dalam kehidupan saya jarang saya